meminta jawaban Kanaya. Jika seorang harus segera bertindak cepat, maka itulah sedang dilakukan oleh Papa Jaya. Saat ini melindungi Kanaya dari Daren dan Sandra adalah salah satu hal yang harus dilakukan oleh Papa Jaya. Dia sudah tahu bahwa Daren menganggap Kanaya adalah kutukan, wanita yang sudah menghancurkan hidupnya. Kendati berbahagia dengan keputusan Kanaya yang telah menggugatnya cerai, tapi Daren menyimpan dendam kepada Kanaya. Oleh karena itulah, untuk terus melindungi Kanaya, Papa Jaya menyarankan kepada Kanaya untuk meninggalkan ibu kota terlebih dahulu. Siang menjelang sore, Papa Jaya dan Mahasmita mengunjungi Kanaya di rumah. Mereka datang untuk minta jawaban Kanaya. "Nai, bagaimana? Apa keputusanmu? Sebagaimana yang sudah Papa sampaikan sebelumnya, hari ini adalah hari yang ketiga. Sudah saatnya kau memberikan jawaban," ujar Papa Jaya yang saat ini tengah duduk di ruang tamu bersama dengan Mahasmita dan juga Kanaya. Gadis itu nampak menghela napasnya. Kemudian dia mengedarkan pandangan melihat setiap sudut rumahnya itu. "Sekarang, jika ada sesuatu yang membuat Kanaya enggan pergi dari rumah ini, Pak, rumah ini satu-satunya harta yang Naya miliki sekarang. Tempat Naya dari kecil hingga sekarang. Tempat Naya mendapatkan curahan kasih sayang dari ayah dan bunda. Hingga akhirnya mereka berdua sudah menghadap ke Rahmatullah terlebih dahulu. Meninggalkan Naya sendirian di sini. Jika Naya tidak harus meninggalkan rumah ini, akan jauh lebih baik, Pak." Papa Jaya dan Mahasmita pun sangat tahu bahwa tidak mudah bagi seorang untuk meninggalkan rumahnya, habitatnya, zona ternyamannya. Akan tapi mereka harus menunjukkan Naya untuk mau meninggalkan rumahnya untuk keselamatannya sendiri. Tidak ada waktu lagi, karena Daren biasa saja bertindak kapan saja. Mama Hasmita kemudian menggeser posisi duduknya. Kini dia berada di samping Kanaya. "Nai, Mama tahu bahwa tidak mudah bagi seorang untuk meninggalkan rumahnya. Akan tapi, kami tidak mau terjadi apa-apa denganmu. Keselamatanmu sekarang jauh lebih penting bagi kami, Nai. Mama sama Papa berjanji, rumahmu ini akan tetap terawat. Akan ada orang yang bisa meninggal di rumah ini dan menjaga serta membersihkannya. Bahkan, kalau kau keberatan, kau ditinggal dengan Gisel di Singapura. Sehingga di sana kamu tidak akan merasa homesick tentara asing karena ada Gisel," bujuk Mama Hasmita kepada Kanaya. Hening Kanaya masih berusaha berpikir, mengambil keputusan untuk meninggalkan rumahnya sangat berat bagi Kanaya. Semua momen dalam Kanaya di rumah ini. Kanaya bukan sedih dengan karena meninggalkan rumah dalam wujud bangunannya. Sekali-kali tidak. Akan tapi Kanaya bersedih karena akan meninggalkan semua momen yang beraneka momen warnanya di rumah itu. Perlahan Kanaya mengangkat wajahnya menatap Mama Hasmita. "Jika harus meninggalkan kota ini, selain Singapura, apa Naya boleh memilih kota lain?" tanya gadis itu lirih. Dengan cepat Papa Jaya dan Mama Hasmita menganggukkan kepalanya secara bersamaan. "Boleh, tentu saja, Nai. Kota mana yang kamu tuju? Keluar negeri pun Papa akan mengizinkannya," ucap Papa Jaya yang memberikan Kanaya menentukan kota mana yang akan dipilih. "Asalkan ingat pesan Papa, Nai. Jangan hanya tinggal dan bersembunyi. Jalanlah hidupmu seperti biasa. Juga jangan lupa untuk mendalam ilmu bisnis dan manajemen. Bahkan kalau kau mengambil program studi universitas terbuka, tidak masalah. Jaya Corp menunggumu, Nai," sambung Papa Jaya yang mengatakan bahwa Kanaya tidak perlu sembunyi. Dia harus menjalani hidupnya secara normal dan perdalam ilmu bisnis dan manajemen. Kanaya nampak menghela napas. Kemudian gadis itu pun mengangguk. "Baik, Pak. Kanaya akan menjalani babak baru dari hidup Kanaya secara normal. Semoga di tempat yang baru nanti, Naya bisa beradaptasi dengan yang baik. Kota yang baru nanti semoga tidak akan memandang Naya dari visi dan rupa Naya sekarang ini. Tidak dipungkiri, besar harapan Kanaya untuk bisa menjalani hidup secara normal dan terima oleh orang lain tanpa harus menghakimi penampilan fisiknya kali ini." "Baik, Pak. Naya akan meninggal ke kota ini," jawaban Kanaya pada akhirnya. Sebuah jawaban yang membuat wajah Papa Jaya dan Mahasmita tidak begitu lega. Akhirnya usaha mereka berdua untuk menunjukkan Naya tidak sia-sia. "Terima kasih, Nai. Lalu kota mana yang kamu tuju?" tanya Papa Jaya yang menanyakan kota yang ditangin oleh Kanaya. Di kota yang akan Kanaya tuju pun Papa Jaya akan memastikan fasilitas yang terbaik bagi Kanaya. Sekalipun Kanaya pasti menolak fasilitas mewah, setidaknya Papa Jaya akan mengusahakan terbaik bagi Kanaya.
Gadis itu nampak berpikir, dari begitu baiknya kota di Indonesia, Kanaya harus memiliki kota yang akan tempati untuk berapa waktu lamanya. Karena yang muter otaknya demi satu dari banyaknya kota di Indonesia. Saat tengah berpikir, Kanaya ingat bahwa Gisel akan tinggal di Singapura. Jika dia tinggal di kota yang tidak jauh dari Singapura, dia sering-sering bisa mengunjungi Gisel. Batam, Pak? Jawaban Kanaya pada akhirnya. Kenapa kau milih Batam, Nay? Tanya Mahasmita kepada Kanaya. Gadis tersenyum dan menggaruk bagian kepalanya. Naya hanya berpikir bahwa Gisel akan tinggal di Singapura. Karena itu Batam bisa alternatif tempat tinggal bagi Naya. Lagi pula Batam ke Singapura bisa tuju dengan menaiki kapal feri selama 1 jam perjalanan. Itu artinya kami bisa saling mengunjungi satu sama lain, Mah. Jawaban Kanaya yang memperhitungkan lokasi yang strategis antara Batam dan Singapura. Secara geografis letak Batam dan Singapura memang begitu dekat. Keduanya dipisahkan oleh Selat Singapura. Di sana terdapat pelabuhan feri internasional yang menghubungkan Batam dan Singapura setiap harinya. Selain itu, Batam juga adalah kota yang maju dan memiliki pantai yang begitu indah. Tinggal di Batam akan dimanfaatkan Kanaya sebaik mungkin. Untuk refreshing dan menata hidupnya dengan baik, Papa Jaya pun mengangguk setuju. Kada kau akan menuju ke Batam, Papa Jaya tidak khawatir, Nay. Ada satu proyek properti yang sedang Sejokop kerjakan di sana. Kau akan menempati salah satu perusahaan milik Papa di sana. Kami akan menguruskannya dan mengatasnamakan kamu sebagai pemiliknya. Dengan cepat, Kanaya justru menggelengkan kepalanya. Pah, jangan, Pah. Naya justru merasa tidak enak dan semua yang sudah Papa dan Mama lakukan untuk Naya. Sudah sadar berutang budi pada Mama dan Papa, ucap Kanaya cepat. Tidak, Nay. Tidak ada utang budi antara orang tua dan anaknya. Kamu anak kami, Nay. Jadi jangan sungkan. Jangan merasa tidak enak. Terima apa yang Papa dan Mama berikan untukmu. Ucap Papa Jaya minta supaya Kanaya tidak begitu perlu merasa sungkan dan tidak enak. Tapi, Pak, saut Kanaya lagi. Tidak ada tapi-tapian, Nay. Oh iya, sesuai hasil putusan persidangan, Darren juga masih memberikan nafkah padamu. Setidaknya selama 3 bulan, bukan? Papa sudah mengaturnya. Perusahaan yang akan memberikan apa yang menjadi hakmu dari penghasilan Darren sendiri. Terimalah apa yang sepantasnya menjadi hakmu. Ucap Pak Jaya yang juga membahas perihal putusan sidang perceraian kemarin. Lagi-lagi Kanaya pun menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, Pak. Saya tidak mengharapkan penantu dari Darren. Lagi pula antara kami berdua, tidak ada yang benar-benar menjalankan kewajiban kami sebagai suami maupun istri. Jadi Naya tidak membarakkannya. Bisa melepaskan dari pendidikan Indi meja hijau rasanya sudah menjadi anugerah bagi Naya. Ucap Kanaya jujur, sadar diri bahwa dia tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik. Hari-harinya menjadi istri Darren merupakan hari di mana dia merasa kesakitan dan dirundung secara verbal oleh pria itu. Kesakitan yang menggoreskan luka yang begitu dalamnya dari diri Kanaya. Maka dari itu, putusan cerai menjadi sebuah anugerah baginya. Sudah, yang pasti terima saja yang menjadi hakmu. Itu saja Papa minta. Usaha ini Papa dan Mama berharap kau akan segera bersiap. Lusa kami akan mengantarkanmu ke bandara. Tinggallah di Batam dan bahagia. Temukan kebahagiaanmu. Temukan cintamu di sana. Jangan merasa rendah diri dan menyimpan semuanya sendiri. Kau milik kami yang juga adalah orang tuamu. Ucap Papa Jaya dengan sungguh-sungguh. Mendengar kebaikan ketulusan dari ucapan dan pelak yang penuh kasih sayang dari Papa Jaya dan Mahasmita, Kanaya tak kuasa untuk membendung air matanya. Hingga berapa bulir, air matanya menetes pipinya. Di sela-sela semua duka berkabut yang Naya alami, rupanya adalah wujud kebahagiaan Tuhan siapkan dalam hidup Naya. Terima kasih Papa dan Mama sudah menerima dan menyayangi Kanaya dengan kasih sayang sebesar ini. Ucapnya dengan sungguh-sungguh kepada Papa Jaya dan Mama Sasmita.